A few moments later. Pagi anak-anak, gimana kabarnya nak? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kepada Yuhal, silakan dipimpin doanya dulu nak. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau menjelaskan dulu peraturan pembelajaran daring itu bagaimana ya. Untuk sekarang silahkan diisi absennya. Paham. Yang linknya sudah Ibu bagikan di grup WA. Kita lanjutkan dengan mengerjakan pretest. Lihat di kolom chat ya nak. Kolom chat apa di grup WA. Kan materi kita terhadap kehidupan sehari-hari. Pernah lihat pembersih kaca? Pernah. Pembersih kaca di salah satu iklan dapat membersihkan kaca dengan cepat tanpa harus dicampur dengan air. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena sebagian besar kandungan pembersih kaca adalah air, yaitu sekitar 90%. Tetapi ada bahan lain yang mungkin terkandung di dalamnya, itu seperti amonia dan alkohol, Bu. Apa yang terjadi jika sayuran dibiarkan di udara terbuka dalam waktu lama, dan apa yang dilakukan agar sayuran tidak cepat membusuk? Jika tidak ada lemari es, maka cara untuk merawat sayuran tersebut adalah jika dia sayuran yang berakar, maka caranya adalah dengan direndam. Jika sayuran itu tidak berakar, maka dengan disiram di daunnya. Yang terjadi jika sayuran dibiarkan di udara itu akan layu dan membusuk, dan cara untuk mencegahnya dimasukkan ke dalam kulkas, Bu. Ibu mau menyampaikan kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan materi tentang pengertian laju reaksi dan teori tumbukan. Dasar itu ada dua nak, ada pengetahuan, ada keterampilannya. Indikatornya, untuk pengetahuan indikatornya ada 3, untuk keterampilan ada 2. Tujuannya melalui model pembelajaran problem based learning, disingkat dengan PBL. Langkah-langkah pembelajarannya, Ibu berikan suatu video pembelajaran mengenai teori tumbukan dan energi aktivasi. Nah, reaksi kimia itu akan terjadi apabila Ibu mau membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Di sini ada Ibu berikan gambar kembang api dengan tape singkong. Pernah lihat kembang api? Pernah, Bu. Pernah merasakan Iya, Bu. rasa tape singkong? Pernah, Bu. Nah, Ya, pernah Bu, buat? Pernah juga, Bu. Juga. Jika dibandingkan kembang api dengan tape singkong, manakah reaksi yang lebih cepat berlangsung? Kembang api, Bu. Di gambar Iya, A, Ibu berikan jalanan yang renggang. Di gambar B ada jalanan yang padat. Kira-kira dari gambar A dengan gambar B, mana yang memiliki peluang terbesar terjadi tabrakan atau tumbukan? Jalanan padat. Suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat bereaksi. Suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat bereaksi. Tetapi tumbukannya itu harus efektif. Di video tadi ada dia pengertian dari tumbukan efektif. Tumbukan efektif itu tumbukan yang memiliki arah tumbukan yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Lanjut diskusinya di grup WA. Mengerjakan LKPD kelompok 1 dengan 2. Nah, 1 sudah mulai. 1 dengan 2 diskusinya lewat grup WA ya, Nak ya. Nah, ini kelompok 3 dengan 4 sudah, 2 dengan 1 baru mulai.
Waktunya sekitar 15 menit lagi, Nak. Ya Bu, ya Bu. Kelompok 4. Kelompok 3 mana nih? Kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah. Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 1 ya. Ini Ibu bagikan dulu kelompok satunya. Kemudian reaksi kimia yang cepat, contohnya pembakaran kayu. Kita kasih kesempatan untuk kelompok yang kedua. Yang pertama, 2NO gas direaksikan dengan O2 gas menghasilkan 2NO2 gas. Rumus lajunya adalah laju sama dengan berkurangnya perubahan konsentrasi NO dalam satuan waktu sama dengan berkurang perubahan konsentrasi O2 dalam satuan waktu sama dengan bertambahnya perubahan konsentrasi NO2 terhadap satuan waktu. Oke, kita lanjut untuk kelompok 3. Reaksi kimia bisa terjadi karena adanya partikel-partikel yang saling bertumbukan. Tumbukan bisa terjadi karena ada 2 molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di satu titik. Kita lanjut untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompok keempat. Energi aktivasi EA adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel pereaksi agar reaksi dapat berlangsung. Apa kaitan antara teori tumbukan dengan energi aktivasi? Yaitu kaitan antara teori tumbukan dengan energi aktivasi untuk menghasilkan tumbukan yang efektif. Partikel reaksi memerlukan suatu energi minimum yang disebut dengan energi aktivasi. Dengan kata lain, energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Semakin rendah energi aktivasi, semakin mudah reaksi berlangsung. Kita setiap kelompok memberikan kesimpulan lah, karena Ibu lihat keempatnya aktif. Itulah kesimpulan dari materi tadi. Jadi kesimpulannya adalah laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan maupun konsentrasi produk dalam satuan waktu. Lanjut ke kelompok 2. Pesannya adalah laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaksi terhadap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi persatuan waktu, Bu. Kita lanjut untuk kelompok 3. Ada kesimpulannya? Ada Bu, jadi kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan antar partikel-partikel zat bereaksi yang menghasilkan energi yang cukup untuk memulai reaksi dan arah tumbukan yang tepat, yang dikenal dengan tumbukan efektif. Tidak semua tumbukan partikel akan mengalami reaksi atau menghasilkan sebuah produk. Itu Bu. Ya, terima kasih. Dari kelompok 4 ada kesimpulan? Baik, ada Bu. Ayo, lanjut ayo. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu untuk menghasilkan tumbukan yang efektif, partikel bereaksi memerlukan suatu energi minimum yang disebut dengan energi aktivasi. Semakin rendah energi aktivasi, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Semuanya jawabannya bagus-bagus ya. Ibu lihat juga grup WA-nya aktif-aktif. Ibu ulang kesimpulannya. Suatu reaksi kimia itu dapat terjadi jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel. Tetapi tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Tumbukan yang menghasilkan reaksi itu adalah tumbukan yang efektif, di mana tumbukan itu arahnya tepat dan energinya cukup. Untuk persamaan laju atau pengertian laju reaksi sendiri itu adalah berkurangnya konsentrasi reaktan sama dengan bertambahnya jumlah konsentrasi jumlah produk. Lanjut dengan post-test. Ibu bagikan linknya lewat chat aja, chat. Siap, Bu. Oke. Di akhir pembelajaran Ibu minta ada yang refleksikan dulu. Untuk pembelajaran hari ini, semua anggota dalam pembelajaran ini sudah berpartisipasi dengan baik. Saya akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Saya merasa pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan dan asik sekali. Untuk pertemuan berikutnya,
Ibu tugaskan nih kalian membaca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi seperti itu, Nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Tidak ada. Sampai ketemu di minggu depan, pertemuan berikutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kembali kita tutup dengan doa. Yuhar, silakan. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Nak, terima kasih untuk semuanya. Hari ini cukup aktif. Ibu senang melihat keaktifan kalian. Selamat siang dan salam sehat. Tetap semangat ya, Nak.